Ester. Pembelajaran Agama Katolik kelas 5 semester 1, materi ke-7. Selamat bertemu kembali anak-anak yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran Agama Katolik. Dalam pembelajaran sebelumnya, kita telah berbicara tentang Salomo. Apakah kalian masih ingat kisah tentang Salomo, raja yang bijaksana itu? Semoga seperti Salomo, kita bisa belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Ester. Pernahkah kamu mendengar kisah tentang Ester, seorang ratu yang pemberani itu? Sebelum kita mendengar kisah tentang Ester, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu dengan kesetiaan. Pada kesempatan ini, kami akan belajar mengenal karya keselamatan-Mu melalui tokoh Ester. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Ester membantu kami untuk memperjuangkan hal-hal yang baik dalam masyarakat, sehingga masyarakat semakin baik pula. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita bercerita tentang Ratu Ester, sang pemberani, mari kita mendengar kisah kancil si pemberani. Apakah kalian pernah mendengar kisah ini? Kancil si pemberani. Siang itu sangat terik. Semua warga hutan sedang beristirahat di sarang mereka masing-masing. Angin panas siang itu berhembus kencang dan membuat suasana siang itu menjadi sangat terik sekali, dan tak satu pun warga hutan yang mau keluar dari sarangnya. Tak jauh di pinggir hutan, ada beberapa kelompok orang yang datang membawa peralatan dan segalon bahan bakar. Kancil yang saat itu sedang di ladang timun Pak Tani melihat gelagat yang mencurigakan dari kejauhan. Sekejap timbul pikiran tak karuan si Kancil. Dia mengira orang-orang itu pasti akan membakar hutan untuk membuka lahan baru. Langsung saja si Kancil berlari cepat menuju ke dalam hutan, seraya membangunkan semua warga hutan yang sedang beristirahat. Semuanya, ayo, cepat tinggalkan hutan. Semua berlari ke pinggir hutan, teriak Kancil sesampainya di dalam hutan. Ada apa, Cil? Kok kita semua disuruh berlari ke pinggir hutan? Tanya badak yang pontang-panting meninggalkan sarangnya. Ayo cepat, tidak usah tanya. Ini gawat. Kita harus segera ke pinggir hutan semuanya, kata si Kancil. Warga hutan yang mendengar teriakan si Kancil langsung berhamburan dan berlari menuju ke pinggir hutan. Di pinggir hutan, sekumpulan orang tadi
sudah siap membakar rumputan dan kayu kering. Namun mereka berhenti sejenak dan saling berpandangan karena mendengar bunyi gemuruh yang datang ke arah mereka. Ternyata suara gemuruh itu adalah bunyi langkah warga hutan yang dikomandoi oleh si kancil untuk berlari ke arah pinggir hutan tempat orang-orang tadi mencoba membakar hutan. Langsung saja orang-orang itu berlarian pontang-panting menjauh dari pinggir hutan. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri dari serbuan warga hutan yang keluar dari hutan siang itu. Akhirnya si kancil berhasil menggagalkan usaha pembakaran hutan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Semua warga hutan sangat berterima kasih kepada si kancil. Mereka akhirnya memberi gelar kepada si kancil dengan gelar si kancil pemberani. Demikianlah anak-anak kisah si kancil pemberani. Berdasarkan kisah si kancil pemberani itu, apa yang dilihat kancil ketika ia sedang di ladang Pak Tani? Apa yang dilakukan si kancil ketika orang-orang mau membakar hutan? Dan apakah ia berhasil? Bagaimana tanggapan warga hutan? Dalam hidup bersama, kadang timbul masalah. Masalah itu bisa datang dari dalam atau dari luar. Tidak semua warga kelompok melihat masalah itu. Sebagian mungkin cuek saja. Sebagian ada yang peduli karena masalah itu mengganggu kehidupan bersama. Dari cerita si kancil sangat peduli dengan teman-teman warga hutan. Sehingga ketika timbul bahaya, ia langsung bergerak untuk berbuat sesuatu demi menyelamatkan teman-temannya. Awalnya, teman-teman bingung dengan kelakuan kancil. Namun setelah mereka tahu apa yang terjadi, mereka akhirnya berterima kasih kepada kancil. Anak-anak sekalian, apakah dalam kehidupan kita pernah mengalami seperti yang dialami si kancil? Bagaimanakah tindakan kita? Dan bagaimanakah tanggapan teman-teman kita? Itu cerita si kancil. Sekarang mari kita mendengar kisah Ester. Sebelum kita mendengar kisah Ester, saya ingin bertanya, apakah kalian arti tindakan pemberani? Bagaimana contoh tindakan pemberani? Siapakah tokoh kitab suci yang terkenal pemberani? Adakah tokoh perempuan yang pemberani dalam kitab suci? Diceritakan dalam kitab suci, dalam kitab Ester, para biduanda raja yang bertugas datang menghadap raja dan berkata, "Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan, di balai perempuan,
di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka, dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu, ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Shimei bin Kis, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda. Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadosa, yaitu Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan, di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja, di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abigail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda.
Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana, sakit hatilah Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasiveros. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasiveros kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Haman pun kemudian dihukum mati dengan cara digantung. Demikianlah anak-anak kisah tentang Ratu Ester si pemberani. Kisahnya panjang, namun kisahnya menarik. Mari kita mendalami kisah tentang Ratu Ester. Siapa itu Ester? Keberanian apa yang ditunjukkan oleh Ester? Dan mengapa ia melakukannya? Siapa yang membantu Ester sehingga ia berani? Dalam keadaan darurat, selalu ada orang-orang yang tampil jadi pemberani. Demikian juga Ester. Ketika bangsanya akan dilenyapkan di negeri Persia, Ester berani berjuang untuk menyelamatkan bangsanya
dengan resiko dibunuh. Dengan bantuan pamannya Mordekai, Ester akhirnya berhasil menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembinasaan. Justru musuhnya, Haman, akhirnya mendapat hukuman. Menjelang Ester melakukan tindakan itu, ia meminta warga Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari dan berdoa kepada Tuhan. Allah mendengar doa orang Yahudi dan melindungi Ester dari aturan raja yang membunuh orang yang datang tanpa dipanggil. Ester datang tanpa dipanggil, namun berkat Tuhan, ia luput dari hukuman raja. Anak-anak yang terkasih, dari kisah Ester si pemberani, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Ester memiliki anugerah kecantikan dan kesederhanaan. Kecantikan yang ia miliki merupakan anugerah Tuhan. Dengan kecantikan wajah serta keelokan hatinya, ia berperan sebagai perempuan yang berani memperjuangkan kebenaran demi keselamatan bangsanya, sama seperti yang dilakukan oleh Kancil demi keselamatan warga hutan. Dalam cerita kitab suci, kita dapat meneladani sikap-sikap Ester, yaitu kesederhanaan, kecantikan hatinya, keberanian, serta sikap peduli. Ester sebenarnya bisa hidup bahagia di dalam istana raja dan memiliki apa saja yang ia minta. Tapi karena peduli terhadap penderitaan bangsanya, ia rela mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan bangsanya. Seperti Ester dan Kancil, kita pun hendaknya memiliki keberanian dan kepedulian terhadap orang-orang yang sedang terancam keselamatannya. Ester tampil sebagai penyelamat ketika saudara-saudaranya akan dilenyapkan di Persia. Dibantu pamannya, serta didukung oleh doa dari saudara-saudara sebangsanya, ia berhasil membujuk raja hingga bangsanya selamat dari ancaman akan dimusnahkan. Untuk berani menyelamatkan orang yang sedang terancam memang bukan suatu perkara yang mudah. Seperti Ester yang dibantu oleh pamannya dan oleh doa-doa dari saudara-saudaranya, kita pun dalam memperjuangkan keselamatan orang-orang lain, kita perlu meminta bantuan orang lain serta berdoa kepada Tuhan agar kita memiliki keberanian sehingga apa yang kita mau perjuangkan, yaitu keselamatan orang-orang yang terancam, bisa kita jalankan. Bersama Tuhan, kita pasti bisa, sebagaimana Ester juga bisa. Demikianlah anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita hari ini tentang Ester si pemberani. Marilah kita selalu berjuang untuk memiliki keberanian agar orang-orang yang sedang terancam keselamatannya bisa kita bantu dengan perjuangan kita. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, di antara kami masih banyak orang-orang yang miskin, orang-orang yang menderita dan tidak berdaya. Ajarilah kami untuk mau peduli dan mengasihi mereka, agar kami dapat menjadi saudara bagi semua orang. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang Ester si pemberani. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.